boleh dicatat ya sama teman-teman, takutnya sewaktu-waktu butuh. Untuk alamat emailnya naufalmufdili99@gmail.com. Kemudian Instagramnya @naufalmufdili. Untuk nomor teleponnya 08 7 di Kanan Gunung, tepatnya ini di daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian untuk SMA-nya, beliau ini pernah bersekolah di SMA Islam Al-Mukhlisin, Bogor, Jawa Barat. Kemudian MTS dan SD-nya di SDN Warga Setra 1, Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini teman-teman, Kang Naufal ini juga aktif mengikuti pelatihan. Pelatihan yang telah beliau ikuti adalah Kooperatif Eksperimental Hipnoterapi Milison Erickson pada tahun 2017, tepatnya di Bandung, Indonesia. Dengan pelatihan ini tuh beliau mempelajari pelatihan tentang hipnoterapi atau hipnosis bersama Asep Hairul Ghani. Dan kemudian pelatihan yang diikuti sama beliau adalah Dream Planning Mary Riana pada tahun 2019, tepatnya di Jakarta. Dan di sini itu mengangkat tentang tema How to Plan and Achieve Your Dream. Kemudian pelatihan selanjutnya adalah Training of Digital Academy Writing pada tahun 2019. Dan di sini tentang ICT di UIN Sunan Gunung Jandung. Kemudian Pesantren Konstitusi tahun 2015 Bogor, Indonesia, tentang sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara. Dan kemudian pelatihan selanjutnya adalah pelatihan bahasa Inggris Akses IS di Pare, Indonesia. Di sini tentang speaking, pronunciation, dan reading. Kemudian yang terakhir adalah organisasi. Beliau pernah mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII sebagai ketua bidang. Kemudian Lingkar Barudak Hitobah atau Lebah, Divisi Seni dan Alat Dakwah. Kemudian Forum Mahasiswologi Karawang, Formaloka sebagai divisi olahraga, dan yang terakhir adalah Ikatan Keluarga Ponpes Al-Mukhlisin Bogor dan sebagai bendahara. Baik teman-teman, langsung saja kita sambut moderator kita yang paling kece ini, Kak Naufal, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas atau belum, Ibu MC? Sudah. Sudah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di acara webinar kali ini, dan yang saya selamat siang juga kepada pemateri kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Kang Jea Ahmad Zakaria dan para panitia webinar toksik itu apa, dan tetap semangat untuk teman-teman. Saya harap teman-teman peserta webinar ini mengikuti acara kegiatan dari awal sampai akhir, mengingat materi ini materi yang sangat luar biasa dan baik sekali untuk kehidupan kita di kemudian hari. Oleh karena itu, kerjasamanya untuk teman-teman untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan juga ada door prize yang menarik ya dari produknya Jiwa Pagi, nanti di akhir acara akan diumumkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke pembacaan dari pemateri kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Jea Ahmad Zakaria, tempat tanggal lahir di Cianjur, di Tasikmalaya, 11 Maret 1995. Alamat beliau berada di Gunung Nangka, RT 3 RW 1, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Untuk emailnya boleh dicatat teman-teman di @ahmadzakaria210@gmail.com. Dan FB-nya Kang Jea Zakaria, Twitternya
Zea Trainer dan IG-nya Kang Zea _ semoga kita semua bahagia. Wah, luar biasa sekali nama Instagramnya teman-teman. Baik, selanjutnya pendidikan formalnya. Beliau pernah belajar di SDN Cipari 1 Tasikmalaya pada tahun 2002 sampai 2004 dan selanjutnya melanjutkan di SDN Cibanjaran Tasikmalaya 2004 sampai 2008. Selanjutnya SMPN 4 Tasikmalaya pada tahun 2008 sampai 2011 dan MA Darul Masholeh Cirebon 2011 sampai 2013, dilanjut 2013 sampai 2014-nya di MA Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di S1 Sarjana Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Stainu Tasikmalaya. Dan melanjutkan juga pendidikan khusus profesi hipnoterapis di Prahipti Pusat, Jakarta. Dan saat ini dari 2009 hingga sekarang, beliau mengenyam pendidikan S2 Psikoterapi Psikologi Islam, Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin IAIN Suryalaya. Untuk pelatihannya sendiri, beliau sangat banyak mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya salah satunya adalah pelatihan Certified Training for Trainer atau TNLV by Krishnamurti, Motivator Akademi Solo pada tahun 2017 dan pelatihan Certified Terapis Ruqyah Syariah by Ustadz Adam Amrullah Dars Tasikmalaya pada tahun 2017. Selanjutnya Certificate of Achievement IKABA Leadership and Motivation Training Center di Semarang. Selanjutnya beliau juga pernah memiliki pengalaman menjadi pemateri atau narasumber, salah satunya di pembicara seminar ekonomi syariah untuk membenahi perekonomian masyarakat atau Economic Event 5 STIECB School of Islamic Economic pada tahun 2020, dan beliau juga pernah menjadi pemateri di seminar Hypnoselling Grand Transforming PT Mitra Healthy Mandiri di Hotel Horizon Tasikmalaya. Dan juga beliau pernah menjadi narasumber di pelatihan dasar psikoterapi hipnoterapi bimbingan teknik Promkes Puskesmas Kabupaten Ciamis oleh Dinkes Kabupaten Ciamis. Nah, selanjutnya beliau juga pernah memiliki pengalaman pekerjaan, salah satunya yaitu di Sekretaris Prahipti Perkumpulan Praktisi Hipnosis Hipnoterapi Indonesia DPC Tasikmalaya 2020 hingga sekarang, dan juga tim dan peserta perjalanan ilmiah kajian hipnotik Guided Imagery di Indonesia, Pusat Inovasi dan Penelitian Psikologi atau PIPP, Fakultas Psikologi Unpad Bandung, mewakili dari Prahipti. Dan juga beliau merupakan asisten dosen mata kuliah Sosiologi Keluarga, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah wal Akidah Asofa Mananjaya. Ya, berikut pembacaan kurikulum vitae dari pemateri kita siang hari ini, Kang Zea Ahmad Zakaria. Untuk selanjutnya kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri kita, Kang Zea Ahmad Zakaria. Saya persilahkan. Silakan, Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran suara saya? Dengaran Kang, jelas. Dengar, Kang. Benar ya? Terdengar jelas. Jelas, Kang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka lewat Zoom minar ini. Salawat salam mari kita bacakan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi, sharing bersama kawan-kawan. Mungkin ini yang kedua kalinya saya ngisi di AS Resource ini ya.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memfasilitasi saya untuk kembali lagi sharing bersama teman-teman, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda semua yang ada di Zoom, aplikasi Zoom ini. Ya. Alhamdulillah dengan adanya adanya kegiatan ini kita yang jauh bisa mendekat gitu ya. Oke, langsung saja kita ke materi. Mungkin teman-teman yang ikut di sini apakah memang pernah mengalami toksik atau misalkan atau hanya pengen tahu atau sebelumnya takut saya itu toksik enggak ya gitu kan. Oke, boleh di-share? Pernah, Kak. Udah ada. Tadi sorry. Udah di-share. Share screen-nya dari saya atau dari panitia? Dari panitia. Oh iya. Belum tampil soalnya. Ya. Udah. Sekarang udah tampil ya. Oke. Oh, sorry. Kembali lagi. Nah, kita mengenal dulu toksik ya. Toksik ini bahasa Inggris ya. Kalau kita artikan kepribadian yang senang menyusahkan orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang tersebut tuh atau toxic people itu ya senang menyusahkan orang lain, nggak nyaman orang-orang lain itu ya. Nah, ciri-ciri toxic itu yang pertama, apakah Anda atau kita semua termasuk tipe toksik atau tidak? Coba kita introspeksi diri dulu ya. Yang pertama, hanya mau senangnya saja. Ya, boleh. Toksik adalah suatu kepribadian yang terkadang akan melekat pada seorang yang hanya mau senangnya saja. Gitu. Jadi, oke, lanjut. Jadi biasanya orang yang mau senangnya termasuk toxic people atau orang yang toksik. Mereka tidak akan ada saat temannya membutuhkan. Jika mereka membantu, maka kebaikan yang mereka lakukan akan harus terus dibalas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya tipe teman yang seperti ini dia termasuk orang yang toksik gitu ya. Harus dibalas gitu sama temannya itu. Gitu kan. Oke, yang kedua, tidak memiliki empati dan juga simpati. Dalam sebuah hubungan pertemanan yang sehat, pastinya sikap empati dan simpati akan sangat penting untuk dilakukan. Namun sekali lagi, toksik adalah suatu kepribadian yang membuat orang akan enggan memiliki rasa empati dan juga simpati. Misalnya ketika ada teman sedang dalam masalah, bukannya mendukung dan menghibur, mereka justru sibuk dengan menghakimi atau menyalahkan. Sikap seperti ini menunjukkan ciri-ciri orang ini beracun atau toksik gitu kan. Jadi kalau misalnya teman dalam masalah bukannya mendukung atau menghibur gitu kan, tapi malah menghakimi, misalnya istilah Sunda nama dabungan saha gara-gara kamu jadi begini gitu kan. Nah, kalau misalnya tipe-tipe seperti itu, kalau ada teman kita yang seperti itu, maka ini ciri-ciri orang yang beracun atau toksik ya. Boleh lanjut next. Nah, selanjutnya sulit untuk minta maaf. Ini selain menyebalkan dan merugikan, toxic people atau orang yang toksik tidak bisa minta maaf meski mereka sudah jelas-jelas salah. Mereka akan menganggap kesalahan mereka itu disebabkan oleh orang lain. Dalam banyak kasus, mereka mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tetapi sebenarnya untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka mencoba untuk memperoleh simpati dan perhatian dengan berpura-pura sebagai korban alias play victim. Jadi dia berpura-pura, oh gue ini korbannya gitu kan. Padahal dia sedang padahal dia salah gitu, tapi dia tidak bisa, sulit untuk meminta maaf. Nah, kalau misalnya teman-teman apalagi dalam suatu hubungan ada salah satu yang jelas-jelas dia salah, tapi kita selalu yang minta maaf duluan gitu kan. Ini pasangan kita itu agak sedikit toksik gitu ya. Hati-hati itu tuh. Ya, lanjut. Oke. Nah,
gemar mengontrol dan memanipulasi orang lain. Yang keempatnya, biasanya toksik adalah suatu kepribadian yang gemar berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain. Mereka akan membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka akan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga tidak ragu untuk berbohong dan berkelit dengan sejuta alasan bila kebohongannya itu terkuak. Parahnya lagi, orang ini bisa membuat Anda merasa berhutang budi padanya. Mereka juga bisa menyakiti perasaan Anda dengan dalih perbuatannya dilakukan untuk menyelamatkan Anda. Misalkan, menghina seseorang dengan sebutan dasar gendut, dengan alasan supaya ia mau berusaha lebih keras untuk diet. Ya, ini perilaku orang yang beracun. Ya harusnya, yuk kita sama yuk gitu kan. Ih, kamu kok gendutan? Dan itu sering diucapin gitu kan. Nah, gitu. Kalau 1 kali 2 kali mungkin ya wajar, tapi kalau udah sering itu dimasuk orang yang agak sedikit toksik nih. Jika mereka telah berhasil membuat Anda melakukan apa yang ia inginkan lewat memanipulasinya, selanjutnya ia akan melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. Ya, oke, harus hati-hati ya. Oke, selanjutnya, oke. Nah, oke. Boleh yang kelima. Nah, mudah meremehkan dan merendahkan. Apapun kesuksesan atau keberhasilan yang Anda punya, toxic people atau orang yang toksik akan selalu menyangkal dan membuat Anda kesal gitu ya. Ketika dia tahu Anda berhasil atau mendapat suatu pencapaian, dia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan secara negatif dengan orang lain atau dirinya sendiri, atau bahkan menjatuhkan Anda. Intinya dia tidak senang atas keberhasilan yang Anda miliki dan mencoba untuk merendahkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil dalam hal satu apapun, menurut teman-teman itu luar biasa. Misalkan teman-teman udah kebeli nih, misalkan motor Beat gitu kan. Misalkan ya anak-anak mahasiswa seperti itu kan. Orang yang toksik akan bilang kayak gini, pilihan juga Beat, aku punya motor Ninja. Nah, awas itu tuh. Ada nggak teman kita yang seperti itu? Atau dalam segala apapun juga itu. Apakah dalam nilai, pilihan juga segitu, aku mau nilainya juga 100 gitu kan. Nah, ini orang-orang yang toksik gitu. Atau misalnya dia membandingkan sama temennya misalnya, yang lebih daripada kamu gitu kan, daripada Anda gitu. Itu ciri-ciri orang yang toksik. Nah, lanjut. Oke. Nah, sekarang yang ke-6. Merasa dirinya paling benar, ya. Merasa paling benar dan paling hebat sering disebut Thanos syndrome, ya. Atau sindrom orang yang dibilang toksik. Sindrom Thanos adalah perasaan paling hebat dan paling benar. Merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Seringkali mengira semua hal yang berantakan akan berjalan tidak mulus jika dirinya tidak ada. Ya. Secara singkatnya itu ya merasa dirinya paling benar gitu kan, seperti ya kenapa di sini disebut Thanos syndrome ya, kayak kalau teman-teman pernah nonton film apa ya baik itu Infinity War atau Endgame kan, Thanos itu seolah-olah benar gitu kan, dia menghilangkan setengah populasi makhluk ya di alam semesta. Tujuannya untuk apa? Ya katanya untuk dunia itu agar semakin tidak terkontaminasi ataupun yang lainnya gitu. Muka bumi itu semakin banyak, tapi caranya salah. Dia membinasakan setengahnya, dia membunuh orang-orang setengahnya gitu kan. Nah seperti itu. Tapi dia merasa benar gitu kan. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada yang seperti itu, ini juga termasuk orang yang sedikit toksik gitu. Atau misalnya kalau lebih parahnya bisa toksik banget gitu kan. Lanjut. Oke, tidak konsisten. Tidak konsisten di sini. Toksik adalah suatu kepribadian yang gemar menyusahkan orang lain. Biasanya orang-orang toksik akan mudah dikenali dengan perkataannya yang tidak memiliki konsisten. Padahal sebuah konsisten sangat diperlukan dalam hubungan pertemanan ataupun dalam sebuah pasangan. Jika seseorang memiliki konsistensi, maka orang tersebut dinilai akan dapat memenuhi perkataannya dan dapat menepatinya. Jadi
tidak konsisten, sekarang A besoknya jadi B gitu kan, itu juga sama ya, gemar menyusahkan orang lain, bikin riuh, bikin kacau gitu kan. Nah gitu. Lanjut ya, yang ke-8 gitu kan, yang biasanya ciri-ciri toksik yang nomor 8 itu penghasut ya. Ciri toxic people merupakan seorang yang gemar menghasut orang lain ya. Menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasut adalah membangkitkan hati supaya marah, melawan, memberontak dan sebagainya. Jika kamu pernah menceritakan keburukan orang lain kepada teman kamu, lalu teman kamu terusik dan menjadi marah atas apa yang kamu sampaikan, maka tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi seorang penghasut. Ini adalah kriteria toxic people atau orang yang toksik. Antara kamu yang memiliki perilaku demikian, lebih baik batasi komunikasi dengan orang yang seperti itu. Jadi senangnya itu ngegibahin dan memfitnah gitu kan. Ya. Jadi ngadu dombain juga, ini termasuk nih. Ini harus hati-hati, pokoknya harus hati-hati ya. Jadi nanti kita akan jelaskan kenapa orang itu kok jadi toksik, bagaimana cara menghindarinya gitu kan. Kalau misalnya kita termasuk toksik, gimana sih cara terapinya? Itu nanti saya akan jelaskan satu demi satu ya. Oke, lanjut. Tadi kita ke toxic friendship atau toksik secara umum ya, ciri-ciri toksik secara umum gitu kan. Nah sekarang ke toxic relationship atau hubungan yang beracun ya, boleh. Nah ini kalau misalkan teman-teman termasuk orang yang dalam hubungannya, atau misalnya di sini ada yang pacaran atau suami istri ya, yang satu selalu dikontrol oleh pasangan. Jadi teman-teman mau ngapain ini, mau gabung sama teman-temannya nggak boleh gitu kan, dikontrol oleh orang lain, maka pasangan Anda termasuk orang yang toksik gitu ya, dikontrol oleh dia. Pokoknya kamu kudu nurut gini gitu. Nah itu orang yang toksik nih. Dan kamu anehnya nurut aja gitu kan sama dia, mungkin karena cinta gitu kan. Lanjut, nomor 2, sulit untuk menjadi diri sendiri gitu kan. Padahal aslinya nih ya, kita itu orangnya katakanlah aslinya tuh sosial gitu kan, senang bergaul. Tapi karena pasangan kita toksik, nggak boleh kemana-mana gitu kan, akhirnya kita ya diem aja di rumah gitu kan, yang terkena HIP, hati ini perih gitu kayak gitu. Jadi sulit untuk menjadi diri sendiri karena dikontrol oleh pasangan kita. Lanjut yang nomor 3, tidak mendapat dukungan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih katakanlah Anova punya cita-cita ya mau keluar kota gitu kan, atau misalnya mau keluar negeri, pasangan kita bilang jangan, nggak boleh gitu kan, nggak didukung. Nah ini hati-hati, aku takut kehilangan kamu gitu kan, kayak gitu. Ini juga tipe-tipe orang yang toksik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cita-cita dan tidak dapat dukungan dari pasangan kamu, hati-hati, pasangan kamu mungkin termasuk orang yang toksik gitu kan. Lanjut. Yang selanjutnya, selalu dicurigai atau dikekang. Nah ini banyak nih. Saya nggak akan sebutin, nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dalam pasangan ada yang selalu mengekang, ya ini ada kemungkinan yang ngekang itu, yang mencurigai kita itu adalah punya sifat toksik. Biasanya apa yang menyebabkan dia kok kayak gitu? Karena tidak semata-mata toksik itu juga ada gitu kan, tapi ada penyebabnya gitu kan. Apakah dia pernah trauma di masa lalu dan lain-lainnya, nanti akan kita jelaskan. Oke, lanjut. Oke. Nah, sering juga dibohongi. Nah ini juga sama. Kalau teman-teman dalam suatu pasangan dibohonginya nggak 1-2 kali, nah hati-hati. Ini akan orang yang terus selalu berbohong, itu akan jadi penyakit. Kok mute? Halo? Udah ada suaranya lagi? Sudah. Sudah. Oke, sering dibohongi. Maksudnya tuh kalau misalnya teman-teman dalam suatu hubungan
apakah itu ya suami istri, pacaran gitu ya. Kalau tidak 1-2 kali oleh pasangan kamu, beberapa kali, istilahnya ya hati-hati, mungkin dia termasuk orang yang toksik gitu kan. Ya, harus agak dihindari lah kalau misalnya orang tersebut sering berbohong gitu kan, nanti jadi penyakit. Ada penyakit bohong juga ya teman-teman, nanti ini kalau dibiarkan juga berbahaya kalau orang yang sering berbohong gitu kan. Nah, agak dihindari saja. Kalau misalnya istilah Sunda mah kan ada nista maja utama siksa gitu kan, udah beberapa kali ya udah tinggalin lah orang kayak gini gitu ya. Lanjut ya. Oke. Nah, menerima kekerasan fisik gitu kan. Wah, ini udah parah lagi ya kalau teman-teman dalam suatu hubungan harusnya kan saling melindungi, ini malah menerima kekerasan fisik gitu kan. Misalnya teman-teman punya kesalahan, ada main tangan gitu kan, pukul di apa gitu kan, ini termasuk pasangan Anda termasuk toksik juga gitu kan. Nah, saya sangat menyarankan sekali kalau misalnya teman-teman tidak punya skill seperti psikoterapi ataupun dan sebagainya gitu kan, saya sarankan untuk meninggalkan orang ini, karena bagaimanapun nanti kalian bakal jadi stres gitu kan, malah bisa jadi depresi juga kalau misalnya dekat-dekat sama orang yang seperti ini. Tetapi jika teman-teman punya skill itu ya silahkan saja, kalau misalkan mau untuk menterapi dia gitu kan, sekalian menterapi dia. Jadi kan ini kalau teman-teman ada pasangannya seperti ini atau Anda semua punya pasangan seperti ini, selalu bersama sama dia, usahakan punya skill tambahan. Kalau misalkan nggak punya gitu kan, tinggalkan saja orang-orang seperti ini, karena kasihan kepada diri Anda sendiri gitu kan, gitu. Jadi bukan cuman beban fisik, tapi mental juga bisa kena nanti. Akhirnya teman-teman pun jadi bisa toksik juga gitu kan. Itu yang kita karena toksik ini menular gitu kan. Menularnya apa? Karena menular oleh pola kebiasaannya. Oke, boleh lanjut next. Nah, toxic parents ya. Atau orang tua yang toksik gitu. Nah, orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Nah, termasuk orang-orang yang seperti ini, berarti dia termasuk orang yang toksik gitu ya. Satu, mengutamakan diri sendiri, ya. Dia lebih mengutamakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tak dapat memperlakukan anak dengan baik, ya. Jadi selalunya nyalahin anak dan lain-lainnya. Nanti saya akan langsung dirangkum saja semuanya ya. Kemudian sulit mengendalikan emosi, gampang marah, gampang bentak-bentak gitu kan, sama gitu kan. Nah, ini orang tua yang toksik. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk sebagai orang tua yang toksik ya di kemudian hari. Kemudian yang keempat, suka mengontrol ya, suka mengontrol, pokoknya anak kayak gini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan gitu kan. Itu termasuk orang tua yang toksik ya. Kemudian selalu menyalahkan kemudian sering mempermalukan anak ya, mempermalukan anak, membanding-bandingkan anak juga, itu termasuk orang tua yang toksik. Waduh, kayaknya ini teman-teman termasuk orang tua ya, gitu ya. Yang ketujuh, merasa bersaing dengan anak ya. Kalau misalnya katakanlah kita sudah dibeliin sesuatu sama ayah kita, ibu kita tuh merasa tersaingi, kita misalnya beli HP apa gitu kan, ibu kita merasa tersaingi. Nah, ini termasuk ada toksiknya gitu di orang tua tersebut. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang punya mungkin, waduh, orang tua saya kayaknya toksik nih gitu kan. Nah, saya sarankan gini loh. Jadi kalau misalnya orang tua toksik ya, orang tua yang toksik itu jangan sampai kita pun menularkan ketoksikannya itu ke anak kita. Nggak boleh. Berarti siapa yang harus dirubah? Kan kalau kita merubah orang tua kita tentu sulit ya.
Untuk merubah pasangan kita tentu sulit. Kalau teman mungkinlah bisa kita tinggalkan. Ya, kalau teman yang toksik mungkin kita bisa tinggalkan. Tetapi kalau pasangan yang masih pacaran tinggalin. Tapi kalau misalnya udah nikah, punya anak, kemudian punya orang tua juga, kan sulit untuk ditinggalin. Masa sih gitu semudah itu? Tidak ada namanya. Kalau misalnya mantan pacar mungkin ada, mantan suami mungkin ada, tetapi kalau misalnya mantan orang tua itu nggak ada sampai kapanpun. Kita bisa lihat dalam sejarahnya Nabi Ibrahim ya. Ini untuk ada istilah Sunda, hade goreng tetap eta kolot urang. Hade goreng tetap kolot urang gitu kan. Nah, ada klien saya datang ke klinik ya, kemudian dia bilang orangnya pemarah. Saya tuh gak mau emosi, mungkin ini adalah keturunan bapak saya. Aduh, bahaya nih. Kalau dia udah mensugestikan itu, maka dia akan jadi pemarah sampai kapanpun. Oke, saya nanya sama ibu tersebut, ibu, emang mau anaknya jadi pemarah? Enggak, ya udah kalau gitu di stop sama ibu harus jauh lebih ikhlas, lebih bahagia, lebih bijaksana dan juga lebih memaafkan. Oke, mau ya? Oh iya mau. Maka kita putus itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terapi, setelah kita terapi dia mau untuk jauh lebih baik. Alhamdulillah dia jadi jauh lebih baik dan ternyata luar biasanya dia memberikan energi positif kepada anaknya. Anaknya yang biasanya suka marah-marah jadi enggak gitu kan. Bapaknya juga ternyata yang awalnya suka marah-marah akhirnya jadi enggak. Itu. Jadi ada istilah Sunda, hade goreng eta tetap kolot urang. Bagaimanapun caranya kita tetap harus menghormati mereka. Contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ayahnya itu seorang pembuat patung berhala Azar ya. Malahan ayahnya mungkin termasuk toksik juga karena dia mau membakar hidup-hidup anaknya sendiri kan. Karena tapi dalam kisahnya Nabi Ibrahim nggak pernah menyalahkan atau memarah-marahi ayahnya karena saking apanya? Saking dia itu nurut sama bukan nurut ya, menghormati ayahnya ya. Menghormati ayahnya seperti itu. Maka apa yang terjadi di dalam kisahnya Nabi Ibrahim cuma ngasih tahu satu kali bahwa hal yang dilakukan ayahnya itu adalah jelek gitu kan. Dengan itu juga nggak langsung ya. Mungkin kampaknya itu ada di patung yang paling besar kan setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala ada yang ada di Ka'bah. Kata Nabi Ibrahim gitu. Mungkin kampaknya itu ada di patung yang paling besar gitu kan. Gitu. Dan ternyata kan ayahnya marah sampai akhirnya Naja Namrud dan juga Azar itu membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia terus berdoa untuk mudah-mudahan ayahnya segera disadarkan, diberi hidayah. Tetapi apa yang terjadi ya sampai akhir hayatnya memang tidak dapat hidayah mungkin ya. Tapi Allah punya rencana lain ternyata. Rencana yang lainnya adalah keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya soleh, ya. Dari mulai Nabi Ismail, kemudian sampai Nabi Muhammad itu turunan Nabi Ibrahim, ya. Maka disebutlah Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi, ya, bapak para nabi, ya. Karena itu rahasia yang Allah berikan, ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mencontoh supaya tidak menyalahkan orang tua. Oh, kayak gue toksik mungkin gak ada orang tua. Boleh lihatlah Nabi Ibrahim. Istilahnya meskipun ayahnya seperti itu dia tetap menghormati orang tuanya. Apa yang terjadi? Allah berikan keturunannya soleh, maka disebutlah bapak para nabi gitu kan. Keturunan Nabi Ibrahim orangnya soleh semua. Kemudian boleh dilihat ternyata bapaknya Nabi Ibrahim nggak soleh tapi apa yang terjadi? Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang soleh. Nah kemudian yang selanjutnya itu kalau misalkan kita lihat ya nanti penyebabnya ya. Oke, nanti kita bahas. Boleh gini. Kalau kita lihat, kalau di teori tabulasa, bayi itu seperti sebuah kertas. Dalam hadis qudsi, dalam suatu dalil itu dijelaskan bahwa kullu maudin yuladun al-fitrah ya. Kullu maudin yuladun al-fitrah. Bayi itu terlahir putih bersih. Yang menyebabkan baik atau buruk adalah lingkungan, orang tua dan lain-lainnya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jadi orang tua, mudah-mudahan kita nggak boleh toksik, mudah-mudahan keturunan kita baik, leheng gitu ya. Istilah Sunda nama kalau anak kita mencari
mencari ilmu gitu kan. Tapi kalau misalnya dia akhirnya mewarisi ketoksikan kita kan nggak mungkin juga. Tapi saya percaya yang ada di webinar ini bisa untuk memperbaiki kita yang menterapi diri kita sendiri, maka mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak kita atau pasangan kita. Oke? Gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya boleh. Penyebab toxic people atau penyebab orang menjadi toxic. Yang pertama salah pergaulan. Kapan terakhir dia, pasangan kita atau orang tua kita, atau mungkin Anda tidak toksik, ya, tidak seperti yang tadi saya sebutkan satu persatu gitu kan. Kalau misalnya itu mungkin salah pergaulan kayak tadi ya. Kalau ada istilah kalau kita dekat sama seorang penjual parfum maka kita ambil bau parfum gitu kan. Kalau kita dekat sama orang-orang yang sama tempat pembuangan sampah maka bau sampahnya pun akan nempel ke kita. Nah, kayak sama ternyata kita juga harus pandai-pandai untuk nyari pergaulan, ya. Karena kalau kita gaul sama orang-orang toksik, kita pun akan jadi toksik nantinya. Itu meremehkan orang lain dan lain-lainnya ya. Jadi ya termasuk kalian juga harus pandai-pandai untuk mencari pergaulan karena tidak sedikit orang yang istilahnya saya mah bisa. Kalau misalnya teman-teman punya skill tambahan berupa psikoterapi ataupun yang lainnya ya boleh-boleh saja mungkin bisa menterapi mereka. Tapi kalau tidak punya, kalau bagaimanapun all psikoterapi is self terapi ya. Jadi setiap psikoterapis itu adalah self terapi. Dia sendiri yang menterapinya. Kita nggak bisa. Kalau dianya mau ya bisa. Kalau dia nggak mau ya sampai kapanpun nggak bisa. Ya, apalagi dalam pasangan ya. Kalau misalnya dia mau diterapi, dibawa ke psikolog, ke psikoterapis gitu kan. Kalau dianya mau mudah, tapi kalau dianya nggak mau nggak bisa sampai kapanpun. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seorang psikolog atau psikoterapis nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah luka masa lalu. Apakah pernah teman-teman atau sahabat Anda atau diri Anda sendiri kok gua jadi sedikit toksik ya? Mungkin ada luka masa lalu. Mungkin pernah juga Anda dibully sehingga apa yang terjadi Anda pun menjadi toksik gitu kan. Pernah trauma. Ya, pernah trauma disakit hatikan sama orang, kemudian Anda belum memaafkan, akhirnya apa yang terjadi? Anda menjadi toksik gitu kan, atau teman Anda menjadi toksik. Kemudian yang ketiga, luka dari diri sendiri, sulit menghargai diri atau membuli diri sendiri. Misalnya kayak gini ya, kalau istilah zaman sekarang itu insecure gitu kan. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau misalnya teman-teman merasa insecure, itu kemudian membuli diri sendiri. Orang lain mah cantik, gua mah enggak gitu kan. Orang lain mah langsing, gua mah gendut gitu kan. Nah, ini juga sama. Ini juga termasuk orang yang hati-hati, penyebab dari toksik gitu kan. Hargailah diri sendiri gitu kan. Hargai diri sendiri. Oh iya, alhamdulillah ya. Mungkin karena apa yang menyebabkan orang tersebut insecure biasanya adalah karena kurang bersyukur. Kalau saya caranya kalau misalnya saya merasa insecure gitu, gue insecure nih, saya langsung agendakan untuk ke panti asuhan gitu kan. Genian ada orang yang lebih kurang daripada kita yang nggak punya orang tua dan lain-lainnya gitu. Kita bagi-bagi misalnya ya pulpen buku udah cukup lah ke mereka gitu kan. Atau misalnya kita ke panti jompo dan lain-lainnya itu ya, untuk supaya kita nggak membuli diri sendiri gitu ya. Yang keempat adalah luka dia atau luka Anda atau mungkin Anda belum sembuh ya. Ada luka di masa lalu yang belum sembuh, belum Anda maafkan. Akhirnya menjadilah toxic people. Oke? Next. Nah, solusi ya. Jika Anda merasa toksik ya. Tadi kan udah saya jelaskan ciri-ciri yang orang toksik. Kayaknya saya termasuk orang toksik nih, ya. Jika Anda merasa toksik, yang pertama adalah memaafkan. Mungkin sulit untuk memaafkan, mungkin ada yang 1 tahun gitu kan, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada sampai sampai tua pun belum bisa memaafkan. Nah, saya kasih contoh aja untuk forgiveness terapi ini, ya.
Memaafkan itu bukan berarti untuk melupakan. Jadi memaafkan itu bukan berarti untuk melupakan. Kalau dalam hipnoterapi kita bilangnya seperti ini, kalau hipnoterapi, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan tidak harus memberitahukan, nggak harus memberitahukan orang lain bahwa saya itu udah memaafkan gitu kan. Kemudian memaafkan adalah untuk kenyamanan diri sendiri. Kadang-kadang orang yang belum bisa memaafkan kadang-kadang suka pusing, aduh kepikiran gitu kan, akhirnya stres gitu kan. Ada nggak teman-teman yang termasuk seperti itu? Nah, kalau misalnya belum bisa memaafkan, ini hati-hati, bisa toksik juga, maafin aja. Memang agak sulit ya untuk memaafkan itu, tapi kita cobalah seperti ini ya, memaafkan untuk kenyamanan diri sendiri. Egonya kita adalah saya memaafkan untuk kenyamanan saya, karena saya pengen hidup jauh lebih baik. Dalam forgiveness terapi itu seperti masuk dalam positif psikologi ya. Jadi kita tidak membahas masa lalu ya, dalam positif psikologi itu tidak membahas masa lalu. Jadi kalau kita naik motor atau naik mobil gitu kan, spion itu dilihat cuma sekali-kali aja. Jangan terus melihat spion, nantinya kan nabrak gitu kan. Kita lihat kita lihat dia ke depan. Kalau spion ya dilihat sekali-kali aja gitu kan. Yang selanjutnya, memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah. Bukan, ya. Memaafkan itu bukan berarti Anda harus suka sama orang yang bersalah kepada Anda, enggak. Tapi kayak tadi, memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan untuk kenyamanan di Anda sendiri. Yang selanjutnya, memaafkan bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan untuk terjadi ya. Memaafkan bukan berarti saya maafin, bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan untuk terjadi. Jadi solusi jika Anda merasa toksik adalah yang pertama adalah memaafkan. Cobalah untuk maafkan sedikit-sedikit, insya Allah akan jauh lebih tenang. Boleh ditulis misalnya mulai saat ini dan seterusnya, insya Allah saya bisa memaafkan orang tersebut ya. Selanjutnya, yang kedua adalah berempati. Ya, kalau misalnya Anda merasa toksik, gitu ya, berempati, mendengarkan orang lain dengan tulus, ya. Kalau ada orang yang mau curhat sama kita, dengarkan aja. Alih-alih sebagai pendengar yang baik, gitu kan. Sebagai pendengar yang baik, gitu. Kadang-kadang, kalau saya itu kebanyakan antara konsultasi dan konseling itu lebih banyak konsul dibanding konseling, ya. Kalau kata Kang Asep Ferrogani ya, termasuk senior saya di IALM Suryalaya juga, gurunya Noval juga ya, Noval juga. Kalau beliau bilang 80% orang itu lebih banyak itu konsul, 20% baru konseling. Apa yang membedakan konsul sama konseling ya? Konsul itu orang itu udah punya jawaban atas masalah dirinya sendiri. Misalkan ada orang yang gue banyak utang nih ya, berarti solusinya adalah dia pengen lunas utangnya gitu kan. Kalau konseling kita bisa jawabannya kayak gini, coba kamu harus jauh lebih cari uangnya, harus jauh lebih rajin dan lain-lain. Itu tipe-tipe konseling. Tipe-tipe konsul, kamu butuh duit, nah ini duitnya kayak gitu ya. Atau cuman dengerin aja gitu kan. Nah, kalau konseling itu biasanya orang tersebut yang konsultasi kepada kita itu dia sudah buntu, nggak punya jawaban, makanya minta solusi sama kita. Dan itu jarang sekali orang-orang yang seperti itu. Kebanyakan adalah dia udah punya jawaban dan kita sebagai pendengar yang baik ya, dengerin aja. Kadang-kadang kalau kita mau ngasih masukan, izin dulu sama dia. Contohnya seperti ini, ada yang minta masukan sama kita, kemudian kita bilang ini, boleh saya kasih masukan, boleh saya kasih pendapat. Kalau kata dia nggak boleh, jangan dulu. Tapi kalau kita bilang boleh, maka kita masuk ke sana. Kan kebanyakan kita nggak tahu cara komunikasi yang benar tuh. Orang lain punya masalah, kita nggak langsung aja Pak, itu masalah kamu. Apa yang terjadi juga itu kesalahan kamu. Itu kita termasuk orang toksik tuh. Tapi kalau kita ada yang curhat sama kita dengerin, habis itu setelah didengerin, kita bilang seperti ini, boleh saya kasih pendapat atau boleh saya ngasih masukan. Kalau kata dia, oh iya boleh, nah maka kita itu solusi untuk Anda supaya tidak toksik, gitu ya. Mungkin bisa diterapkan ya, mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya, ikut relawan atau bakti sosial. Misalnya sekarang kan lagi banyak bencana gitu kan, mungkin bisa teman-teman jadi relawan gitu kan, ikut bakti sosial, misalnya ke panti asuhan dan lain-lainnya. Itu untuk meredakan rasa empati. Ini yang
saya lakukan juga. Oke, mungkin dulu saya pernah mengalami toksik gitu kan. Akhirnya saya agendakan untuk bagaimana mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ke panti asuhan itu saya ke mereka. Kemudian saya kasih katakanlah ya jangan yang mahal-mahal aja, buku sama pulpen juga misalnya dikasihkan ke mereka gitu kan. Kemudian pada saat kita pulang itu biasanya anak-anak panti itu selalu bilang kayak gini, jangan dulu pergi gitu. Itu kadang-kadang kita tuh terenyuh gitu kan, maksudnya oh gini, istilah Sunda nama geningan ada yang apa, ada yang membutuhkan kita gitu kan, maka kita menjadi jauh berempati di sana. Nah kemudian yang ketiga adalah niatkan bahwa saya harus keluar dari ketoksikan saya supaya orang lain merasa nyaman kalau dekat dengan saya, supaya pasangan saya lebih nyaman dengan saya, atau supaya keluarga saya nyaman dengan saya, gitu kan. Kemudian yang keempat, lakukan perubahan kecil. Perubahan kecilnya seperti apa? Turunkan ego kita, ya. Turunkan ego kita untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, ya. Kalau misalnya kita merasa selalu benar padahal kita salah, itu egois banget. Tapi kalau misalnya memang kita benar, lakukanlah dengan cara yang baik, ya. Lakukanlah dengan cara yang baik, gitu. Kasih tahu bahwa teman kita itu salah, dan lakukanlah dengan cara yang baik. Contohnya kayak tadi ya, minta kalau misalnya ada orang lain ngasih minta masukan sama kita izin dulu, boleh saya ngasih masukan. Itu kalimatnya cuma sederhana, boleh saya ngasih masukan dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, beri reward pada diri Anda. Setidaknya puji dirimu sendiri ketika perubahan kecil ini muncul. Wah, luar biasa, saya sudah berempati, saya sudah melakukan bakti sosial, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dengan cara seperti itu udah memberikan reward pada diri Anda. Itu. Jadi buat teman-teman yang merasa toksik, lakukanlah 5 hal ini. Jadi kembali lagi karena saya itu ngambil fakultas hukum, ngambil prodi hukum keluarga Islam. Saat saya bikin skripsi saat itu, kenapa saya kok S2-nya jadi ngambil psikoterapi psikologi Islam gitu kan? Karena pada saat itu saya meneliti tentang perceraian, ya. Kasus-kasus perceraian ternyata kan kalau dilihat di pengadilan agama, nomor 1 itu masalah ekonomi, kedua itu masalah orang, ketiga, keempat tuh masalah keluarga, ketiga itu masalah keluarga, dan yang keempat lain-lain. Ternyata pada saat saya teliti di deskripsi saya itu, ternyata nomor 1 itu adalah bukan ekonomi, ternyata masalah komunikasi. Ya, banyak di lembur di kampung-kampung ya, kiai-kiai gitu, ajengan gitu kan, padahal yang sebulannya itu mungkin 500.000 atau misalnya guru honor, tapi mereka berpuluh-puluh tahun masih saja awet sama istrinya, padahal dalam ekonomi rendah. Ada yang orang bos ya, banyak uangnya, tetapi karena komunikasinya kurang baik akhirnya bercerai sama istrinya. Seperti itu. Ternyata nomor 1 itu masalah komunikasi gitu kan. Komunikasi yang kurang baik bersama pasangan. Mungkin karena dua-duanya toksik gitu. Seperti itu ya. Oke? Kang Ja, maaf Kang Ja memotong, waktunya 5 menit lagi ya Kang. Oh, 5 menit ya. Aduh, cepet banget ya. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri orang yang toksik itu selalu berbohong. Rata-rata 2-3 kali melakukan kebohongan di dalam 10 menit percakapan pertama, kata Dr. Gerard Jerison. Lanjut ya. Lanjut boleh? Oke, kata Prof. Kang Lee, dasar kebohongan adalah ketika saya tahu, kamu tidak tahu yang saya tahu. Ini ciri-ciri orang yang toksik nih. Ya. Nah, lanjut. Nah, lanjut nih. Nah, apakah bohong itu? Ya. Kata Mitchell, bohong adalah suatu pernyataan yang salah. Bohong adalah pernyataan yang salah yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau menimbulkan persepsi yang berbeda, gitu kan. Nah, kalau misalnya ini salah satu ciri orang toksik itu selalu berbohong. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Boleh lanjut, next. Apa yang terjadi? Kalau dibiarkan akan jadi penyakit. Namanya penyakit bohong atau pathological lying atau pseudologica fantastica. Conclusive lying disorder, ya.
mitomania lah istilahnya banyak ya. Yang ini kalau udah orang yang jadi penyakit bohong seperti ini, kecenderungan mengarang-arang cerita meskipun bukan dalam kondisi mendapat tekanan, suka membesar-besarkan sesuatu, menciptakan realitas sendiri untuk dirinya, sering kontradiktif, dan dalam pernyataan sebelumnya saat defensif ketika dipertanyakan pertanyaan, sangat defensif ketika dipertanyakan pertanyaan, berbohong untuk mendapatkan simpati dan terlihat baik. Tidak pernah mengakui berbohong meskipun sudah terbukti berbohong. Nah, kalau lebih parahnya lagi, nantinya bisa jadi sosiopat. Oke, next. Nah, ini lebih parah lagi kalau dibiarkan. Kalau kita bebarengan sama orang-orang yang toksik itu, kalau dibiarkan bisa jadi ini antisosial personal disorder. Dia dapat melakukan perbuatan keji tanpa menyesal sedikit pun. Dia berbohong terus-menerus hingga merasa kebohongannya adalah kenyataan. Dia memiliki ketenangan yang tidak wajar dalam situasi apapun. Dia sangat mempesona awalnya karena dia tahu bagaimana mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dia memiliki kecerdasan yang ekstrim, kecerdasan untuk menipu dan menyakiti orang lain. Dia memahami kelemahan orang lain dan mengeksploitasi sampai maksimal. Dia sangat tidak responsif terhadap kritik. Dia mampu melakukan kontak mata tanpa terputus karena dia merasa nyaman membuat orang lain tidak nyaman. Yang kesembilannya, dia hanya memiliki sedikit teman. Yang kesepuluh, kalau kita punya teman seperti itu, dia suka mengisolasi Anda. Bahkan dia bisa membuat Anda sulit berteman dengan orang lain. Terus gimana dong kalau kita udah punya sahabat atau teman atau misalkan pacar dan lain-lainnya? Mungkin kita bisa teliti orang tersebut dengan metode, ya ini salah satunya adalah statement analisa. Oke, lanjut, next. Nah, teman-teman harus belajar statement analisa. Mungkin saya akan sedikit ya kasih ilmunya, sedikit ilmunya. Mungkin nanti di pertanyaan masih bakal banyak ya. Boleh kita lihat di detik.com ini ya. Jessica Kumala Wongso, teman-teman pasti tahu ya kasus yang sianida itu. Kasus yang kopi. Nah, ini boleh dibaca. Jessica Kumala Wongso 27 tahun membantah tegas dan keterkaitannya dengan kematian Wayan Mirna Salihin 27 tahun yang diduga diracun sianida di Cafe Oliver Grand Indonesia Jakarta Pusat. Jessica pun mengungkap kesedihannya atas kepergian temannya itu. Kata Jessica, tidak ada hubungannya dengan kematian Mirna. Saya sedih saja teman saya meninggal. Tegas Jessica pada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya pada Rabu 20 Januari 2016. Di sini kita digarisbawahi tidak ada hubungannya dengan kematian Mirna. Saya sedih saja. Nah, kata saja ini dia kurang istilahnya masih ragu terhadap statementnya. Nah, kemudian boleh dilihat lagi waspada dengan jawaban yang melampaui pertanyaan. Kata Guru Taufan, seorang trainer statement analisis gitu kan. Statement analisis adalah menganalisa statement apakah orang tersebut berkata jujur atau bohong. Nah, kalau ini waktunya nggak akan cukup, jadi harus ada pelatihannya. Nanti lah kapan-kapan bolehlah main ke saya untuk belajar statement analisis, meneliti seseorang itu berbohong atau enggak. Nah, yang pertama selanjutnya waspada dengan jawaban yang melampaui pertanyaan. Misalnya teman-teman cuma butuh jawaban yang singkat, tetapi ini dibanyak-banyakin. Misalnya seperti ini, kemarin kamu main ya? Emang kamu ada di mana? Kamu gini. Oh, kamu gini. Nah, ini orang-orang yang sering berbohong, hati-hati ya. Kemudian lanjut. Nah, ini dalam statementnya, kalau ada orang yang ragu, biasanya seperti ini, ya. Ada kata sih, gitu kan? Di akhir kalimatnya, iya sih, benar sih, ganteng sih, murah sih, gampang sih. Dia tuh masih ragu-ragu gitu kan. Kamu cinta nggak sama aku? Cinta sih. Nah, kalau misalnya dia bilang kayak gitu, berarti dia ragu sama kamu gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi, kalau misalnya kita dari statement analisa itu adalah apabila kita bertanya, dia jawab dengan pertanyaan. Ngerti nggak maksudnya? Apabila kita bertanya, dia jawab dengan pertanyaan. Misalnya, kamu sayang nggak sama aku? Kok kamu nanya gitu? Nah, hati-hati kalau dalam hubungan masih tanya-tanya kayak gitu nih, ya, berarti orang tersebut masih ragu terhadap statementnya, gitu kan? Kita belajar statement analisa yang sederhana. Nah, ini perkembangan dan jenis statement analisis, ya, diciptakan oleh Udek di psikolog Jerman, kemudian pengadilan Jerman wajib menggunakan statement analisis interview, kemudian ahli poligraf dari Israel Polisi Departemen atau SCAN ya dengan menambahkan kriteria untuk
melakukan analisis. Tahun 1988 Konken dan Steller mengembangkan statement analisis menjadi sebuah prosedur penilaian asesmen disebut dengan statement validity analysis atau SPA, ya, menggunakan kriteria standar yang disebut dengan CBCR, kriteria based content analysis. Oke? Nah, gitu, mungkin lanjut. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya buku Rahasia Logika Cinta, ya, atau misalnya nanti bisa pesan ke panitia juga, ya, itu ada kita bermain-main untuk toxic relationship, untuk menghindari dalam hubungan toxic dalam relationship, dalam hubungan, ya, dalam hubungan itu. Bukan saya promosi, tapi ada di sana, yang lengkapnya ada di sana untuk dalam hubungan percintaan, ya, gitu. Bisa pesan ke panitia atau misalnya bisa ke IG saya, tadi ya dijelaskan Kang Zia Zakaria, itu harganya 45 ribuan, ya. Kalau di Bukalapak dan lain-lain itu hampir 50 ribu, lumayan ya. Kalau ke panitia ada diskon 5.000 tuh, lumayan, ya. Kemarin juga Adrian udah wah Kang, sana banyak yang pesen gitu kan. Berarti lumayan ya ini buku Payu Oge gitu kan. Kalau di kalau di Gramet kayaknya udah nggak ada. Ini buku lama sebenarnya, ya. Saya nulis tahun 2017 gitu. Lanjut. Oke, ini udah selesai sih materinya karena dipercepat, ya. Oke, lanjut boleh. Nah, ini kalau misalnya teman-teman, bapak-bapak ada kesempatan untuk Tasik untuk belajar tentang statement analisa, mendeteksi kebohongan, bukan cuma mendeteksi kebohongan aja, nanti bisa teman-teman ikutan pelatihan di basic dan advance hipnoterapi klinik BTH, gitu ya. Boleh nanti ke IG hipnoterapi klinik BTH saja, ya, atau misalkan yang lainnya. Soalnya untuk membahas statement analisa nggak bisa cuma 1 jam 2 jam, ya. Nggak bisa ini sehari 2 hari mah. Jadi kita untuk mendeteksi orang itu berbohong atau enggak gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya sarankan kalau misalnya ada di lingkungan kita yang termasuk orang yang toksik gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya ilmu tentang psikoterapi, hipnoterapi dan lain-lainnya, oke, boleh untuk terapi dia, mudah-mudahan dia kembali lagi supaya nggak toksik gitu kan. Tapi kalau nggak punya skill itu, maka coba untuk tinggalin, nanti kalian bisa stres, kalian bisa depresi. Kalau misalnya dekat sama orang tersebut, malah kalian bisa jadi toksik juga gitu kan. Jadi solusinya cuma 2 itu, apakah tinggalkan orang itu atau kalian harus punya skill tambahan untuk bisa menterapi toksik itu. Oke, lanjut. Oke, jazakallah. Lanjut ya. Udah, kayaknya udah selesai nih. Nah, udah. Ya, kalau mungkin karena waktunya sangat singkat, ya, tadi udah dikasih tahu sama moderator katanya udah 5 menit, ya. Kayaknya saya dipercepat barusan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman peserta webinar yang sedang hadir saat ini, alhamdulillah itu tadi pemaparan materi tentang toksik dari Kang J. Ahmad Zakaria. Selanjutnya saya persilahkan di sesi tanya jawab untuk yang mau bertanya. Sekarang, ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Boleh. Ya, bertanyanya siapa? Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Dari tadi, ya silakan dari Pantria Ayuning, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pantria dari Bandung. Gini Kang, mau nanya, kan tadi solusi untuk orang yang misalnya punya pasangan yang toksik atau punya teman yang toksik itu, kalau nggak ditinggalkan ya punya skill tambahan. Nah, tapi kalau saya lihat dan juga ada beberapa pengalaman gitu melihat ada beberapa orang yang punya pasangan atau teman yang toksik, tapi dia sulit untuk melepaskan orang itu gitu. Nah, itu bagaimana Kang? Kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu? Kenapa orang itu bisa merasa sulit untuk melepaskan orang yang toksik, padahal dia tahu orang itu toksik, dan bagaimana solusinya gitu? Dan juga yang tadi skill tambahan itu misalnya yang seperti apa ya Kang? Terima kasih.
Oke. Langsung jawab atau pertanyaan yang lain dulu? Nova? Langsung aja Kang, nanti tektok aja nanti. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih kepada Teh Fantria ya. Oke, Fantria. Oke, ini banyak sekali. Malah kadang-kadang kita juga suka kesel ya. Malah misalnya dalam ada teman kita punya pasangan ya, dan dia tahu pasangannya itu toksik gitu kan. Oh, gue nggak bisa melepasin dia, gue udah cinta banget sama dia gitu kan, gitu kan. Nah, ini dia juga sama menyebalkan gitu kan. Kadang-kadang dia juga jadi toksik gitu kan. Nah, ini salah satu dia pun terkena ketoksikan ya dari tangannya juga. Apa yang menyebabkan dia sulit melepaskan? Ada beberapa kita sebagai teman ya, sebagai teman, saya kembali lagi, dia itu sebenarnya curhat kepada Teh Fantri itu bukan counseling, dia bukan untuk nyari solusi. Karena kalau kita kasih solusi, biasanya kita udahlah orang itu tinggalin, itu kan solusi, benar nggak? Itu kan solusi, tapi dia nggak butuh solusi saat itu, cuman butuh didengerin, ya, cuman butuh didengarkan. Orang-orang yang seperti itu cuma butuh didengarkan, bukan dikasih solusi. Gitu. Terus setelah dia beres, baru kita izin dulu. Caranya adalah izin dulu. Dalam komunikasi, kita izin dulu seperti ini. Ke teman kita, misalnya namanya katakanlah siapa ya, Jainab gitu kan, atau siapa gitu kan, Nab gitu kan. Boleh saya ngasih pendapat atau ngasih solusi? Kalau kata dia, iya boleh. Itu biasanya lebih masuk dibanding dengan kita langsung, kamu mah harusnya kan cowok yang kayak gitu ditinggalin gitu kan. Kalau kita nggak izin dulu sama si teman kita yang namanya Jainab itu, dia nggak akan masuk sampai kapanpun. Mungkin kalau udah terjadi, misalnya udah ada penyiksaan atau apa, baru dia bilang, aduh gue disiksa. Baru kita kan akhirnya apa yang terjadi, kita juga kan nyalahin gitu kan, nyalahin dia gitu kan, karena benang di bejaan sih harus ditinggalin dari kemarin-kemarin. Dia malah masih mempertahankannya gitu kan. Nah, kita kalau misalnya kita sebagai teman kita, sebagai teman kita kalau ngasih solusi, izin dulu sama dia. Boleh saya ke teman kita, boleh saya ngasih masukan, boleh saya kasih pendapat. Kalau dia bilang boleh, insya Allah dia akan jauh lebih menerima gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita ternyata Teh Fantri ini punya pasangan yang toksik misalnya tuh. Aduh, di sisi lain gimana? Saya nggak bisa menghilangin dia gitu kan. Kita nggak bisa menghindari itu gitu kan. Masa gue putus atau apa gitu kan. Nah, ini solusinya adalah kita harus punya skill tambahannya itu. Skill tambahannya itu banyak, apa terapi psikologi dan lain-lainnya. Dan itu nggak bisa 1-2 hari gitu kan. Dan itu harus benar mendalami tersebut. Mudah-mudahan dengan dekat dengan kita, dia bisa sembuh. Kalau teman-teman nggak pernah belajar itu sulit, malah teman-teman bisa stres. Teman-teman bisa stres. Misalnya katakan, cara solusi tadi bukan saya promosi, tapi teman-teman bisalah belajar sedikit-sedikit, misalnya tentang psikoterapi, hipnoterapi gitu kan. Boleh Adlian, boleh ke saya, bolehlah silakan membahas orang-orang yang bagaimana untuk membentuk orang tersebut. Karena bagaimanapun kalau pasangan kita ngerti bahwa dia toksik, itu mudah. Misalnya cuman dibawa ke psikolog atau ke teman kita yang yang seorang psikoterapis, dibawa doang, insya Allah dia bisa sembuh ya. Tetapi kalau misalkan dianya nggak mau, yang jadi masalah adalah pasangan kita nggak mau untuk diterapi, ini yang sulit. Yang harus punya skill tambahannya gitu kan. Yang punya skill tambahannya, misalnya gini lah, misalkan Teh Fantri punya pasangan, dia tahu bahwa pasangan Teh Fantri itu adalah dia itu ya pasangannya saya itu toksik gitu kan. Itu lebih mudah untuk diterapi. Tetapi kalau dia nggak mau untuk diterapi, itu sulit ya. Makanya harus ada punya skill tambahan seperti itu. Oke, terima kasih. Itu cukup ya mungkin Teh Fantri? Oh, cukup.
Oke. Noval kembali. Boleh moderator lanjutkan? Udah ada yang bertanya. Naufal, halo? Boleh dibantu sama panitianya yang lain? Baik, saya iya. ya, karena MC-nya sama moderator tadi nggak bisa on mic ternyata. Langsung dibacain aja. Mohon maaf tadi mic-nya agak ada kendala sedikit ya. Mohon maaf ya. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaan dari Teh Pantri jelas ya Teh ya. Ya, oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Silakan yang mau bertanya lagi. Hanya kalau Oh iya, silakan Ibu Kusniati. Assalamualaikum Pak. Ya, Ini Pak buat toksit yang PNS yang orang tua sama anak. Gini, jadi si orang tua itu nggak nyadar kalau dia itu ada toksik gitu ya. Nah anak itu menyadari kalau orang tua itu toksik, tapi untuk menyampaikan orang tua bahwa cenderung toksik gitu kan. Gimana nih biar tidak karena kan gimana pun juga ada hubungan ibu, misal ibu sama anak, jadi gimana cara penyampaian anak ke orang tua gitu biar tidak menyinggung. Kalau misal itu diam terus gitu. Terima kasih Kang. Ya, silakan kepada Kang Ja langsung dijawab saja pertanyaan dari Ibu Kusniati. Sebentar ya, Ibu, mohon maaf. Kang Ja-nya mungkin sedang ada gangguan sedikit. Semoga sekarang nggak ada toksik di antara kita juga ya. Ya, nanti untuk para untuk yang nanya melalui kolom komentar, jika tidak terbaca boleh nanti langsung ditanyakan lagi ya, langsung ngomong ke Kang Janya langsung pertanyaannya setelah ini. Mungkin Kang Janya sedang ada trouble dulu koneksinya, mohon ditunggu sebentar ya. Iya, takutnya nanti malah kelelep ya Kang pertanyaan kalau di kolom chat, jadi bisa Ya, aja nanti kalau ya nanti boleh udah ditanyain lagi. Ini luar biasa sekali Teh Irma yang hadirnya. sambil Antusias sekali. iya betul. Tanya itu antusias banget, pakai on kamera
nggak kangen nih dapat tentunya dari mana kan Novel door prize-nya? Door prize-nya dari Jiwa Pagi ya. Nanti ada door prize eksklusif dari Jiwa Pagi. Oke, mungkin Kang Novel di teman-teman pasti kan sekarang nih mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang ini apa namanya Jiwa Pagi itu sebenarnya produknya apa sih Kang Novel? Oh iya, dari tadi ngomongin Jiwa Pagi tapi nggak tahu Jiwa Pagi itu apa ya. Jadi Jiwa Pagi itu kerudung ya, jadi sebuah kerudung yang aktif ya. Jadi pun dari umum, jadi beda dari yang lain. Dan kualitasnya juga sangat luar biasa bagus gitu ya. Nah, acara ini juga disponsori oleh webinar ini disponsori oleh Jiwa Pagi salah satunya. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran gimana itu Jiwa Paginya, di Instagram Pagi _ ya teman-teman. Nunggu lagi nih Novel. Saya di sini mau ngebacain sponsor kita lagi nih. Tadi kan kita ada lumayan banyak juga ya sponsornya. Selain di Pagi juga ada Moments, kemudian ada Samsfood juga, ada Ganslang.id, dan kemudian ada Kreativa Kulineri. Terus teman-teman juga saya mau kasih tahu juga nih kalau kita ini dari AS Resources Indonesia, jadi di sini tempat konsultasi juga untuk teman-teman nanti untuk teman-teman misalkan yang ada kendala atau ada butuh teman cerita atau teman curhat gitu, kita dari AS Resources Indonesia juga bisa nih jadi teman cerita teman-teman gitu. Terus ada Instagramnya juga ya Kang Novel untuk AS Resources Indonesia ini. Nanti semua teman-teman boleh dikepoin. Iya, di Instagramnya asresources.id. Seperti itu. Oh iya teman-teman, ini untuk acara kali ini teman-teman boleh screenshot juga saat acara sekarang. Terus nanti teman-teman boleh di-upload di Snap Instagramnya dan tag ID kita juga AS Resources Indonesia. Gitu. Kang Novel ini Zea-nya udah ada kabar belum ya dari panitia? Sudah ada, ini agak terkendala masuk login Zoom-nya lagi sepertinya. Jadi sebentar. Tunggu ya teman-teman. Oke, siap. Sambil ditunggu ya teman-teman, boleh juga yang sudah sediain cemilannya sambil ngemil juga nggak apa-apa, nggak masalah. Takutnya haus, Kang Novel mau minum dulu? Boleh dong Teh Irma. Kalau deket saya sampai sekarang sama Kang Novel. Aduh, nanti ada yang marah Teh Irma. Aduh. Sepertinya saya juga haus Kang Novel. Ini ternyata namanya Kang Novel. Banyak banget ternyata ya, pada antusias sekali. Ini yang di sini tuh yang mau bertanya ada Kak Fitri, kemudian Kak Lia juga, terus Kak Nina, ada Kang Farhan juga, kemudian ada Kang Taufik Hidayat, kemudian ada Kak Rose Rahmatia, ada Kak Velia juga, Kak Nori. Irma ini udah ada Kang Janya Irma. Oh, oke, udah ada, siap. Ya, alhamdulillah terkendala. Ya, Kang ya. Ya, kenapa dulu keluar gitu? Oke, ya, apa Kang? Sekarang. Ya, siap. Oke. Ya. Langsung ke pertanyaan aja ya, Kang ya. Oh iya, langsung aja. Boleh. Ya, langsung aja kepada Ibu Kusniati, silakan diulang pertanyaannya. Kang Jenya sudah ada. Silakan Ibu. Oh, ya gini Kang Jea, buat hubungan orang tua sama anak gitu ya. Terkadang kan sebagai orang tua tidak menyadari ada perbandingan gitu. Kalau si A mah gini, kamu mah gini. Nah, anak itu menyadari kalau misal orang si ibunya itu toksik gitu ya. Nah, gimana cara penyampaian anak? Maksudnya ngasih tahu nih ke ibunya atau ke bapaknya bahwa orang tua teh udah toksik gitu. Jadi tetap dengan
pakai etika ya anak ke orang tua gitu, cara penyampaian, ngasih tahu, jangan sampai ngasih tahu dengan orang tuanya itu tidak menjadikan tersinggung gitu kan. Walaupun diam, takutnya anak juga depresi gitu. Nah, orang tua kita menyadari itu udah toksik gitu kan. Terima kasih. Oke. Langsung aja pertanyaan dijawab ya. Oke, jadi gini, dalam hubungan orang tua atau toxic parents ini sering terjadi ya, kayak seperti misalkan seorang orang tua itu membandingkan anaknya dengan orang lain. Maksud tujuannya sih bagus, untuk apa coba? Untuk motivasi ya. Tetapi dalam keadaan alam sadar, kalau kita ketahui misalnya seseorang itu 88% itu ya ada conscious mind atau subconscious mind. Kalau conscious mind itu adalah sadar bahwa dia siap untuk dikasih misalkan kasih kayak solusi dan lain-lainnya, tetapi kebanyakan orang itu masuknya ke dalam subconscious mind atau alam bawah sadar gitu kan. Nah, kondisinya di theta, di alpha. Jadi sedangkan alam bawah sadar itu tidak, jangan, ulah gitu kan, awas gitu kan. Nah, terus gimana dong caranya supaya kalau misalnya kita sebagai orang tua itu supaya masuk gitu kan kepada, kalau misalnya kita ngasih tahu sama anak gitu, adalah misalkan seperti ini, deketin dia, elus-elus punggungnya untuk hormon endorfinnya, kemudian dia bilang, "Nak, boleh Mbak Ibu ngasih masukan?" Boleh Ibu ngasih masukan, gitu kan. Dia jauh lebih nurut, karena kalau percaya Ibu lebar ngobrol apapun, dia ya itu istilahnya masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri gitu kan. Itu kadang-kadang orang tua juga capek gitu kan. Nah, seperti itu. Yang pertama, kasih kepercayaan. Misalnya seperti ini. Kita sebagai anak mungkin lebih enak kalau misalnya bilang seperti ini. Nah, Ibu percaya sama kamu, Nak. Kamu tuh anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua. Pastinya bisa nurut sama mama. Itu lebih enak. Coba kayak Ibu seorang istri, misalkan. Suami Ibu tuh bilang seperti ini. Neng, teteh udah nurut kak bapak, teteh istri bapak nurut, wajib. Dengan yang pertama seperti itu, yang kedua dengan cara seperti ini, teteh papa mah yakin teteh soleh, teteh bager, pasti nurut ke papa. Lebih enak yang mana? Pasti lebih enak yang nomor 2 gitu kan. Nah, seperti itu. Terus gimana dong caranya kalau misalnya, oh iya saya sebagai anak, kalau tadi kan di posisi sebagai orang tua, kasih kepercayaan dengan metode YSF tadi ya, patching leading kalau di dunia NLP atau hipnoterapi itu namanya. Itu bagaimana cara mempengaruhi orang supaya dia mengatakan dia dengan apapun yang kita inginkan tanpa dipaksa, tapi dia tenang kalau misalnya menerima ucapan dari kita, gitu kan. Nah, yang kedua adalah apabila kalau misalnya kita itu jadi anaknya, aduh kita tahu nih orang tua kita toksik gitu kan. Ya caranya adalah yang tadi, kalau kita tahu bahwa kita itu toksik gitu kan, bahwa orang tua kita itu toksik, tadi yang pertama memaafkan, dan selanjutnya nanti saya kirimlah data filenya gitu kan. Jadi istilahnya kita yang terus terapi diri kita sendiri. Oh iya, saya udah tahu nih orang tua saya itu toksik. Saya harus menyadari bahwa saya harus stop ke orang tua saya itu supaya tidak menularkan kepada anak saya nanti. Harus sadar di sana bahwa seterusnya saya jauh lebih bahagia, saya jauh lebih mengikhlaskan, saya jauh lebih memaafkan. Terus aja ulang-ulang setiap pagi, setiap malam gitu. Itu untuk ketoksikan kita. Karena bagaimanapun kita itu susah ya. Kalau orang tua kita toksik nih, orang tua kita toksik, kita tuh susah untuk menterapi dia. Kecuali kalau dia tahu bahwa dia itu toksik. Kalau dia tahu bahwa dia itu toksik, ya, kalau dia tahu bahwa dia itu toksik, maka bisa untuk kita terapi gitu. Kata tinggi, nggak mau disalahin, nggak mau untuk disalahin, maka kita yang harus terapinya. Kita harus bisa memaafkan. Karena apa yang terjadi?
mudah-mudahan kita seperti Nabi Ibrahim, meskipun ayahnya itu punten ya, Azar itu pembuat patung berhala, tapi kan keturunan Nabi Ibrahim nggak ada. Karena dia memaafkan ayahnya, kemudian dia menjadi jauh lebih baik supaya nggak apa yang terjadi, turunannya soleh semua, soleh semua gitu kan. Terus doakanlah orang tua kita masih Islam kan, masih mendoakan, masih apa ya istilahnya 3 amalan yang nggak akan pernah terputus, salah satunya ada doa anak yang soleh gitu kan, dia masih sholat dan lain-lainnya, seperti itu mungkin Bu. Jadi kita pakai posisi apakah jadi orang tua atau jadi anaknya. Kalau jadi orang tua, hindari kalimat-kalimat itu, pembandingan dan lain-lainnya, dengan kepercayaan misalnya dengan pujian, karena ucapan adalah doa, hati-hati Ibu. Kalau misalnya kita tanya diucapkan, jadi kalau misalnya Ibu kesel sama anak, bilang aja, Bang Mama yakin kamu bakal jadi anak yang sukses, anak yang berbakti. Itu banyak, kayak dosen saya juga, dia cuma dibilang, dia masih ingat katanya, saya pernah disumpahin sama orang tua saya, kamu bakal jadi kiai Bu, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berkata-kata yang jelek, nah takutnya jadi doa juga, itu harus dihindari, gitu kan. Mungkin tujuannya baik, bandingan itunya supaya motivasi, tetapi tidak bisa masuk ke dalam alam bawah sadar seorang posisi anaknya. Makanya kita harus putus ketoksikan itu sekarang juga, supaya tidak menyebarkan kepada pasangan kita ataupun kepada anak kita nanti. Karena siapa yang pusing? Kita sendiri nantinya. Gitu. Ya, oke, mungkin segitu cukup Ibu. Ya Kang, cukup. Makasih. Halo. Ya. Oke, sama-sama. Ya, alhamdulillah itu Ibu pertanyaan dari Ibu Kusniati. Pertanyaan terakhir, silahkan. Sebelum pembagian door prize, pertanyaan terakhir dulu. Ayo, siapa? Silakan. Kang, boleh nanya enggak? Ya, silakan Dila Firly Afilia ya. Mungkin ya, tolong. Kan misalkan kita itu toksik, terus kita mau mencoba merubah diri kita dengan cara mendengarkan, misalkan kawan kita itu disuruh ngasih solusi, lah kita sendiri nggak tahu solusi hidup dia gimana, kita mau gimana gitu loh, bingung sendiri, ngasih solusi sebentar aja, mau hati gimana tapi nggak tahu jawaban dari solusi dia gitu loh. Oke, makasih Kang. Nih, langsung jawab aja ya Kang. Kenapa langsung jawab aja ya? Langsung jawab aja Kang ya. Jadi gimana nih, saya ada teman mau curhat sama saya, sedangkan saya tuh nggak tahu nih, saya juga kayaknya toksik deh gitu kan. Gimana cara ngasih jawaban kalau misalnya teman kita minta solusi dari kita gitu kan, sedangkan kita juga merasa bahwa kita tuh kalau misalnya kasih tahu juga bisa takutnya merakini dia. Gini loh, manusia itu dinamis, dia bisa berubah, dia sangat bisa berubah kalau misalnya kita dikasih motivasi banyak gitu kan, atau kita berubah gitu kan. Dan hasil yang juga hasil psikotes juga bisa berubah kalau kita sering belajar ataupun yang lainnya. Karena manusia itu dinamis. Orang yang nggak suka pelajaran, misalnya Kang Nopal nggak suka matematika, dengan terus-terusan belajar giat, maka bisa saja dia jadi suka gitu kan, karena manusia itu dinamis. Jangan menjudge bahwa kita itu udah nggak bisa gitu kan. Nah gitu. Mungkin minatnya berbeda, tapi kemampuan kita istilahnya manusia itu dinamis. Bagaimana termasuk motivasinya. Kemudian gimana kita nggak punya solusi? Ya kita sebagai pendengar yang baik saja. Tadi orang kebanyakan adalah curhat ke kita itu dia udah punya jawaban. Kebanyakan punya jawaban. Nah, saya selalu bertanya seperti ini, kalau kita nggak punya solusi nih. Aduh, saya nggak punya solusi nih. Gimana nih cara untuk dia jauh lebih enak? Saya suka bilang kayak gini ke teman saya. Coba kamu tulis hal yang pengen kamu buang.
apa sifat jelek yang kamu pengen buang, atau misalnya perasaan yang kamu pengen buang. Misalnya saya pengen menghilangkan menghilangkan kepikiran mantan, kan? Dia nulis, wah rasa kecewa semuanya ditulis. Nah, dia tulis. Kan kita misal kita tulis lagi di kertas yang lain, atau misalnya di kertas yang lain, coba kamu tulis harapan kamu. Oke, dia udah punya jawaban. Harapannya misalnya, saya harus jauh lebih ikhlas, saya jauh harus lebih tenang, saya jauh harus lebih siap untuk menghadapi masa depan, jauh lebih baik lagi, gitu kan. Dan sebenarnya kita seorang psikoterapis, kami ini adalah sebagai fasilitator, ya, yang menentukan dia saat ataupun enggaknya itu klien kita sendiri, gitu kan. Kami hanya sebagai fasilitator. Jadi mereka itu adalah klien, adalah objek, seperti itu. Jadi dia nulis harapannya. Jadi kan yang pertama yang dia buang mungkin batu. Yang kedua adalah harapan. Kemudian kita tanya, ini nomor harapan ini ya? Iya, seberapa penting? Sangat penting sekali, gitu kan. Misalnya dia pengen move on dan lain-lainnya, itu kan harapan dia. Oke, sangat penting sekali ya, deal. Ada deal-dealan di sana. Oke, sekarang kamu lihat lagi kepada tulisan yang pengen dia buang. Oke, ini penting nggak? Kalau misalnya masih ada dalam pikiran kamu, enggak, harus digimanain, dibuang. Coba coret semuanya. Coret. Coba sobek. Sekarang kamu baca harapan kamu. Bismillahirrahmanirrahim, mulai saat ini dan seterusnya, saya harus jauh lebih baik lagi, saya harus bisa move on. Kamu baca. Dan dia, kalau kita lakukan seperti webinar awal ya tentang habit, lakukan bacaan itu selama 21 hari, kalau kata Emilku, selama 21 hari itu akan jadi habit, kebiasaan, dan insya Allah dia bisa move on dengan cepat. Seperti itu. Kalau misalkan kasusnya seperti itu. Jadi kita nggak banyak bicara, nggak banyak ngasih solusi apa. Jadi dia sendiri yang memberikan solusinya bagi dirinya. Cuman kita pandu. Jadi kita lah yang mandu dia. Oke, gitu mungkin ya. Sudah Mas Teh Dila ya? Mungkin? Ya, siap, paham. Ya, terima kasih Kang. Ya, oke, sama-sama. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir ya dari yang bertanya. Tapi saya akan membacakan satu pertanyaan dulu dari yang bertanya melalui room chat. Ini sudah banyak yang bertanya ternyata Kang Ja dari room chat tadi dari atas. Oke, bakal saya bacain satu dulu ya dari Kori Narnia. Katanya Kang, ada yang Ibu Kori bertanya, katanya bagaimana mengatasi toksik pada peserta didik yang masih usia belia, TK, SD, SMP, yang masih mencari jati diri. Bagaimana Kang? Bentar ya. Ibu Kori ya, bagaimana mengatasi toksik untuk anak-anak ya, untuk usia belia ya, toksik usia belia. Wah, ini memang agak sedikit sulit. Tugas guru itu, makanya kalau kita jangan meremehin seorang guru ya. Ini memang agak memang sulit sekali ya, apalagi katakanlah ketoksikan anaknya itu misalkan ternyata dari orang tua. Kalau kita yang ikut webinar di sini bisa langsung, oh iya gua toksik, bisa langsung kita terapi hari ini juga kan, dengan cara saya harus memaafkan, saya harus berempati dan lain-lainnya. Kalau misalnya orang tua kita toksik, kita yang bisa menterapi diri kita sendiri gitu kan, supaya kita bisa tidak menularkan yang lain-lainnya. Tetapi bagaimana caranya kalau misalnya kita tahu, aduh anak-anak kita itu toksik gitu kan, mungkin saja apakah itu lingkungannya, apakah itu orang tuanya, itu sangat, caranya adalah mungkin seperti saya kasih tahu materi ini. Kasih tahu, ada enggak nih teman-teman, mungkin saya akan share lah untuk guru-guru ini khususnya, saya harus share ini yang untuk barangkali ya, apalagi guru BK harus punya ilmu yang kayak gini tuh. Karena bagaimana? Karena sama seperti ini kita ngajar bahwa apa kamu punya gejala toksik enggak, yuk kita terapi. Jadi murid kita harus dia mau sendiri untuk kita terapinya ya. Contohnya seperti ini ya Bu. Jadi kalau misalnya emang harus khusus sih. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu kelas, kita harus bahas ini, karena
mereka sebenarnya anak-anak didik kita mungkin nggak nyaman dalam posisi ketoksikan dia gitu kan, ketoksikan dia atau misalnya temannya ada yang toksik gitu kan. Maka kita harus memberi edukasi bahwa nak toksik ini itu loh, ini loh gitu kan. Kalau misalnya teman-teman anak-anak punya peserta didik kita merasa toksik, maka kita terapi. Itu bisa sangat mudah sekali untuk diterapi kalau dianya lama-lama jadi sadar gitu kan. Kalau nggak bisa berarti kita harus punya skill tambahan itu. Skill tambahannya apakah psikoterapi, hipnoterapi, ataukah psikoterapi yang lain, pola komunikasi yang baik, atau persuasif pakai trik. Dan itu harus ada pelatihannya. Pelatihannya kemarin juga saya di Umtas ada guru-guru BK, kemudian memang harus dilatih dan itu tidak bisa dengan webinar jam 2 jam, harus khusus lah, nanti mungkin bisa diprogramkan ya, karena ini menyangkutnya banyak orang gitu ya. Itu mungkin ya Ibu. Halo, masih kedengaran suara saya? Ya, masih Kang. Ya. Oke, gitu mungkin ya cara-cara yang praktisnya seperti inilah. Jadi memberikan edukasi kepada murid kita, ya, memberikan edukasi kepada murid kita. Kalau anak SD nggak begitu kelihatan, ya. Kalau anak SMP, SMA biasanya agak kelihatan itu. Ya, baru mencari jati diri. Ya. Ya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Korinarnia. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada webinar siang hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu toksik merupakan kepribadian yang senang menyusahkan orang lain. Ciri-ciri toksik diantaranya itu hanya mau senang saja, sering berbohong, sulit mengakui kesalahan atau meminta maaf, meremehkan dan merendahkan orang lain dan penghasut. Dan beberapa masalah terkait toksik biasanya dalam toksik itu ada toxic friends, toxic relationship, dan juga toxic parents. Ya, cara untuk tidak bersikap toksik yaitu dengan cara memaafkan diri sendiri, salah satunya mengapresiasi diri sendiri dengan memberi reward dan lain-lain. Dan jika kita terjebak dengan hubungan yang toksik, terutama dalam hal percintaan dan pertemanan, sebaiknya kita tinggalkan jika itu tidak bisa dilanjutkan atau diperbaiki lagi. Namun jika orang tua kita yang bersikap toksik, seharusnya yang kita lakukan adalah memperbaiki diri agar tidak bersikap toksik kepada keluarga kita nantinya. Itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Kang Zia selaku pemateri kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan stay tune terus karena setelah ini akan ada pengumuman reward atau door prize dari Jiwa Pagi _ kerudung Jiwa Pagi yang akan diumumkan langsung oleh Ibu MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya materi teman-teman sama Kang Zia. Nah teman-teman, sebelum kita mengumumkan door prize dan sebelum penutupan juga, mungkin teman-teman yang dari tadi udah stay depan kamera, coba kita gerakan kepalanya biar nggak pegel. Ayo Ibu Kusniati. Kita gerakan dulu kepalanya, tangannya Ibu, kita olahraga biar nggak pegel. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, di sini saya akan menggunakan. Nah, di sini menangnya diambil dari kriteria yang pertama yaitu keaktifkan, yang dari tadi udah dari awal sampai akhir, dan yang terakhir adalah antusiasme. Nah, di sini tadi saya sudah diskusi sama teman-teman panitia dari AS Resources Indonesia. Dan kita sudah menemukan pemenangnya. Wah, pasti deg-degan nih, siapa ya pemenangnya ya. Oke, kalau gitu saya sambil cek terlebih dahulu, kira-kira pemenangnya masih stay gak ya di sini? Oh, ternyata masih ada nih. Oke, kalau gitu langsung saja saya umumkan pemenangnya. Dan di sini pemenang yang sudah memenuhi kriteria dari webinar kali ini adalah jeng. Aduh, saya yang deg-degan. Siapa ya? Dan pemenangnya adalah Ibu Kusniati. Yeay. Boleh dibantu open mic-nya ya Ibu Kusniati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya Ibu sudah stay dari awal
sampai akhir dan sudah antusias sekali webinar kali ini. Nanti selebihnya Ibu untuk door prize-nya akan dihubungi sama panitia ya Ibu. Dan Ya. boleh juga di screenshot kemudian di tag ke Instagram kami untuk di Instagramnya ataupun di snap WhatsApp atau sosial media lainnya. Seperti itu. Nah teman-teman sebelum saya tutup, di sini kita on kameranya dulu ya. Kita akan foto bersama dulu bersama pemateri. Berhubung pematerinya juga masih di sini. Jadi saya minta tolong sama teman-teman semua yang di sini untuk di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Dan boleh itu juga ya sama Kak Operator untuk dokumentasi. Kak Operator sudah siap? Iya, siap. Oke. Mohon diinformasikan ya operator kalau kameranya sudah on semua. Kita langsung dokumentasi saja. Dulunya boleh sama operator biar enak dicekreknya. Tunggu sebentar ya. Oke, siap Kak. Ternyata ada yang ngucapin juga nih kata katanya Ini soalnya ini masih banyak yang belum open mic. Oh gitu, open mic-nya? Open cam. Halo? Masih adakah? Suara saya teman-teman? Ya coba aja sekarang aja. Oke, siap. Enggak? Ya semuanya kita gaya formal dulu ya. Sudah juga? Halo? Ya. Sudah cukup atau perlu lagi? Sudah. Sudah cukup ya. Oke. Sebelum ditutup, di sini tadi saya sempat lihat nih Ibu Kori ternyata itu dari Kalimantan Selatan ya. Wah luar biasa sekali ternyata peserta webinar kali ini itu jauh-jauh ya. Selain dari luar Bandung juga banyak sekali dari luar Pulau Jawa. Nah oke teman-teman, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Kang Zea dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sponsor kita pada hari ini yaitu Jiwa Pagi dan Udara Moments, Sunsfood, Ganslang.id dan Kreativa Kulineri. Dan teman-teman jangan lupa untuk di-follow Instagram kami AS Resources Indonesia @asresources.id. Dan di sini saya Irma Rahmawati sebagai MC mohon maaf kepada teman-teman semua apabila terdapat salah kata dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dan di acara AS Resources Indonesia selanjutnya. Saya Irma Rahmawati pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih semua panitia. Oke, izin lab ya. Assalamualaikum. Juga ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Tiara. Maaf semuanya ya. Assalamualaikum. Bun.